Bismillah. Kali ini kita akan belajar menghitung standar deviasi, ya. Tapi standar deviasi dari data yang tunggal, ya, tersaji dalam bentuk tunggal. Kalian sebelum ini sebenarnya sudah sempat belajar bagaimana menghitung standar deviasi itu menggunakan fungsi Excel, ya. Tapi saya kenalkan versi manual biar kalian satu saat bisa menghitung standar deviasi itu juga secara manual. Pengertian standar deviasi sebenarnya juga sudah saya sampaikan, ya, tetapi ini untuk mengingat kembali bahwa standar deviasi itu nanti akan melihat seberapa jauh sebenarnya setiap data kecenderungannya itu menyimpang dari rata-ratanya, ya. Formulanya yang penting, karena kita akan mengerjakan atau menghitung data ini secara manual. Nah, formulanya seperti ini. Jadi standar deviasi itu nanti biasa Ustadz singkat dengan SD, ya. Itu adalah XI kurangi X bar, kemudian dikuadratkan, lalu dibagi N, kemudian dicari akarnya. Jadi yang paling penting di sini kalian nanti tahu formula ini sehingga memungkinkan kita untuk menghitung standar deviasi itu secara manual. Nah, bagaimana tahapannya? Ya, untuk mempermudah menghitungnya, tahapannya bisa dilakukan nanti seperti ini. Ini misalnya, ya, ini contoh tinggi badan 8 mahasiswa. Ada 150 cm, 167 cm, dan seterusnya, ya, sampai ke bawah. Nah, ketika kita akan menghitung standar deviasinya, maka urutan ini akan membantu. Pertama adalah menghitung rata-ratanya. Kenapa menghitung rata-rata? Ya, kenapa di situ dihitung rata-ratanya? Karena nanti rata-rata itu diperlukan di sini, ya. Lihat ini. Nah, itu. Jadi nanti rata-rata itu diperlukan di situ, ya. Sehingga perlu kita hitung rata-rata dulu. Setelah kita hitung rata-rata, baru kita hitung penyimpangan setiap data dari rata-ratanya. Ini yang mana maksudnya Ustadz yang ini? Ya. Bagaimana contohnya nanti kita lihat, ya. Baru setelah itu kita simpangan setiap data itu dikuadratkan. Jadi setelah ini ketahuan simpangannya, nanti kemudian kita kuadratkan. Setelah dikuadratkan, kita jumlah, karena di sini ada sigma, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Nah, hasil perhitungan ini yang biasa nanti disebut dengan varian, ya. Dan terakhir kita kuadratkan variannya sehingga ketemulah atau itulah yang disebut dengan standar deviasi. Baik, selanjutnya adalah kita akan menghitung rata-ratanya. Ini tinggal kita tambahkan, ya, semua data tadi itu, ya, 150, 160, lalu kita bagi dengan banyaknya data. Oke, ketemu rata-ratanya 163. Satu langkah sudah selesai, ya. Lanjutnya. Kemudian kita hitung penyimpangan setiap data dari rata-ratanya. Lihat, ini data yang pertama, ya, 150 kita kurangi dengan rata-ratanya. 163. Ketemulah negatif 15. 167 dikurangi dengan 163.
3. Ketemulah 4. 175 ya yang ini dikurangi dengan 163. Ketemu 12. Dan seterusnya ya. Kita sudah lewati langkah kedua yaitu menghitung penyimpangannya. Ini dia penyimpangan setiap data dari rata-ratanya. Berikutnya kita masuk untuk ke langkah yang nomor 3. Apa langkah yang nomor 3? Mengkuadratkan. Ya. Jadi simpangan data tadi dikuadratkan. Kayak ini, negatif 13 ya. Ketika dikuadratkan, itu akan menjadi itu. Ya. Nah, 4 ketika dikuadratkan jadi 16. Dan seterusnya ya. Negatif 6 dikuadratkan jadi itu. Ya. Nah, kemudian kita jumlahkan. Ya. Masih ingat kenapa dijumlahkan? Karena tadi di sini di formula atau di rumus itu ada simbol sigma. Ya. Oke, kita lanjut. Langkah berikutnya adalah jumlah kuadrat simpangan data tadi dibagi dengan banyaknya data. Nah, ini tadi ya, kita dapat ini ya. Jumlahnya itu kan 674, kemudian kita bagi 8, ketemu 84,25. Inilah yang disebut dengan varian. Langkah terakhir. Ketika langkah terakhir, ya kita tinggal varians ini saja yang kita akar. Jadi ini variansnya, kita beri tanda akar, akan ketemu 9,2. Ya. Ini adalah standar deviasi dari data berat 8 mahasiswa tadi. Cukup dulu, setelah ini nanti kita akan belajar bagaimana kalau menghitung secara manual standar deviasi data dalam bentuk kelompok atau data yang tersaji dalam distribusi frekuensi. Insya Allah bermanfaat. Kita lanjutkan nanti setelah ini ya. Pada sesi ini adik-adik sudah bisa menghitung standar deviasi secara manual data tunggal. Terima kasih.